Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilo Khalila dan rekan saya Sofiatul Farida dan Syifa Isyahnur. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas makalah tentang pendekatan psikoanalisis dalam konseling teroris. Yang pertama, konsep-konsep utama pendekatan psikoanalisis. 1. Pandangan tentang sifat manusia. Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi. Menurut pandangan Freud, dinamika kepribadian terdiri dari cara-cara energi psikis dibagikan kepada id, ego, dan superego. Karena energi psikis itu terbatas, maka satu sistem memegang kendali atas energi yang tersedia sambil mengorbankan dua sistem yang lainnya. Tingkah laku dideterminasi oleh energi psikis ini. Ford juga menekankan peran naluri-naluri. Segenap naluri bersifat bawaan dan biologis. Manusia memiliki naluri-naluri kehidupan maupun naluri-naluri kematian. Menurut Ford, tujuan segenap kehidupan adalah kematian. Kehidupan tidak lain adalah jalan melingkar ke arah kematian. Kedua, struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalisis, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Ketiganya adalah nama bagi proses-proses psikologi. Id adalah komponen biologis, ego adalah komponen psikologis, sedangkan superego merupakan komponen sosial. Yang ketiga, kesadaran dan ketaksadaran. Sumbangan-sumbangan Freud terbesar adalah konsep-konsepnya tentang kesadaran dan ketaksadaran yang merupakan kunci-kunci untuk memahami tingkah laku dan masalah-masalah kepribadian. Ketaksadaran tidak bisa dipelajari secara langsung. Ia bisa dipelajari dari tingkah laku. Pembuktian klinis guna membuktikan konsep ketaksadaran mencakup yang pertama, mimpi-mimpi yang merupakan representasi simbolik dari kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat, dan konflik-konflik yang sadar. Yang kedua, salah ucap atau lupa misalnya terhadap nama yang dikenal. Yang ketiga, sugesti-sugesti pasca hipnotik. Yang keempat, bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik asosiasi bebas. Yang kelima, bahan-bahan yang berasal dari teknik-teknik proaktif. Bagi Ford, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketaksadaran itu menyimpan pengalaman-pengalaman, insting-insting, dan bahan-bahan yang direpresi. Kebutuhan-kebutuhan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa dicapai yakni terletak di luar kesadaran, juga berada di luar daerah kendali. Ford juga percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di luar kawasan kesadaran. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah proses konseling psikoanalisis. Konseling psikoanalisis bertujuan membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari dalam diri konseli. Proses konseling psikoanalisis difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman-pengalaman masa lampau direkonstruksi, dibahas, dianalisis, ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Selanjutnya ada fungsi dan peran konselor. Karakteristik psikoanalisis adalah konselor atau analis membiarkan dirinya anonim, serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman, sehingga konseli memproyeksikan dirinya kepada analis. Fungsi utama analis adalah mengajarkan arti proses-proses pada konseli, sehingga konseli mampu memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk berubah dengan demikian, memperoleh kendali yang lebih rasional atas kehidupannya sendiri. Lalu ada pengalaman konseli dalam konselor. Konseli harus bersedia melibatkan diri dalam proses konseling dan berjangka panjang. Biasanya konseli mendatangi konseling beberapa kali seminggu dalam masa 3-5 tahun. Selama konseling, konseli bergerak melalui tahap-tahap tertentu, yaitu mengembangkan hubungan dengan analisis, mengalami krisis treatment, memperoleh pemahaman atas masa lampaunya yang tak disadari, mengembangkan resistansi untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri, mengembangkan suatu hubungan transferensi dengan analis.
memperdalam konseling, menangani resistansi dan masalah yang tersingkap, dan mengakhiri konseling. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara konselor dan konseli. Hubungan konseli dengan analis dikonseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti pendekatan psikoanalisis. Konseli kemungkinan memandang analis sebagai figur kekuasaan yang menghukum, menuntut, dan mengendalikan. Jika konseling yang diinginkan memiliki pengaruh menyembuhkan, maka hubungan transferensi harus digarap. Proses penggarapannya melibatkan eksplorasi oleh konseli atas kesejajaran antara pengalaman masa lampau dan pengalaman masa kini. Jika analisis mengembangkan pandangan-pandangan yang tidak selaras, yang berasal dari konflik-konfliknya sendiri, maka akan terjadi kontransferensi. Nah, kontransferensi ini bisa terjadi dari perasaan tidak suka atau keterikatan dan keterlibatan yang berlebihan. Analisis harus menyadari perasaan-perasaannya terhadap konseli dan mencegah pengaruh-pengaruhnya yang merusak. Sebagian besar program latihan psikoanalitik mewajibkan calon analis untuk menjalani analisis yang intensif sebagai konseli. Saya Sopiatul Parida akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai adaptasi-adaptasi psikoanalisis para neo-Freudian. Para neo-Freudian mempersoalkan keterbatasan Freud dan konsepnya tentang sifat manusia yang deterministik. Jung, Adler, dan Reng adalah para pembelat awal dari kedudukan ortodoks Freud. Mereka diikuti oleh Harney, Fromm, dan Sullivan yang menolak orientasi biologis dan sikap Freud yang deterministik, dan sebaliknya mereka menekankan dimensi-dimensi sosial budaya dan interpersonal dari tingkah laku manusia. Mereka juga menekankan variabel-variabel sosial dalam pembentukan kepribadian, alih-alih memusatkan perhatian yang sempit para individu sebagai mesin biologis. Nah, meskipun membentuk reaksi melawan teori naluri dari psikoanalisis Freudian, para neo-Freudian tidak melupakan hutang budinya kepada Freud, dan mereka membangun konsep-konsep tentang manusia dari landasan yang telah dibangun oleh Freud. Adapun pandangan-pandangan neo-Freudian, yaitu yang pertama adalah dari Carl Jung. Carl Jung memiliki pandangan optimis dan kreatif tentang manusia, menekankan tujuan aktualisasi diri. Carl Jung mencetuskan tentang ketidaksadaran personal, ketidaksadaran kolektif, persona, animus dan anima, 2 sikap, dan 4 fungsi psikologis dasar yang meliputi tipe berpikir, tipe perasa, tipe pengecap, dan intuitif. Lalu yang kedua ada dari Alfred Adler. Menurut Alfred Adler, manusia dimotivasi oleh dorongan sosial. Pusat kepribadiannya adalah kesadaran, bukan ketidaksadaran. Alfred Adler mencetuskan tentang yang pertama, inferioritas dasar dan kompensasi. Lalu usaha untuk mencapai superioritas, gaya hidup, dan pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Lalu selanjutnya adalah ada dari Otto Rank. Otto Rank menjelaskan tentang ketakutan pada penyepihan sebagai kekuatan dinamis utama. Hal ini menyebabkan kecemasan yang bisa mempengaruhi individu sepanjang hidupnya. Kemudian ada perjuangan untuk individualitas, konsep keinginan, dan 3 tipe karakter orang, yaitu orang rata-rata, orang neurotik, dan orang kreatif. Lalu yang keempat ada dari Karen Harney. Karen Harney percaya bahwa psikoanalisis perlu dikembangkan keluar dari keterbatasan psikologi yang berlandaskan naluri. Tema dasar dari Harney adalah kecemasan dasar. Menurut Harney, ada 10 kebutuhan neurotik. Hal ini disebabkan oleh kualitas kebutuhannya kompulsif, tidak pernah terpuaskan, dan sifatnya tidak realistis. Karena juga membagi individu ke dalam 3 tipe karakter, yaitu yang pertama tipe penurut, tipe memisahkan diri, dan terakhir tipe agresif. Lalu selanjutnya ada dari Erich Fromm. Erich Fromm diidentifikasi dengan teori sosial psikologis. Orang-orang bisa menyatukan diri dengan orang lain melalui belajar bagaimana mencintai. Manusia memiliki 5 kebutuhan, antara lain kebutuhan akan berhubungan, kebutuhan akan transendensi, kebutuhan akan kemantapan, kebutuhan akan identitas, dan kebutuhan akan kerangka orientasi.
Fromm mengenali 5 tipe karakter, yaitu yang pertama orientasi reseptif, orientasi eksploitatif, orientasi menimbun, orientasi pasar, dan orientasi produktif. Lalu yang keenam ada dari Harry Stack Sullivan. Menurutnya, kepribadian menjawantahkan dirinya dalam tingkah laku individu dalam hubungannya dengan orang lain. Sistem diri terbentuk sebagai ancaman terhadap rasa aman. Menurut Sullivan, ada 3 corak pengalaman yang terlibat dalam pembentukan ego, yakni corak prataksis, corak dan corak sintaksis. Kepribadian dibentuk melalui tahap perkembangan, tentunya yaitu masa bayi, masa kanak-kanak akhir, pra-remaja, remaja awal, remaja akhir, dan kematangan. Lalu yang ketujuh ada dari Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, dalam 5 tahun pertama kehidupan ada 3 tahap antara lain yang berhubungan dengan fase oral, yaitu mengembangkan rasa percaya pada diri dan dunia, yang bersesuaian dengan fase anal. Fase anal yaitu masa periode kanak-kanak awal yang disebut tahap otonomi. Tahap ketiga dari fase falik adalah tahap inisiatif. Setelah 5 tahun pertama terlewati, ada 5 tahap berikutnya, antara lain industri lawan inferioritas pada masa latensi, identitas lawan kekacauan peran pada masa remaja, keakraban versus isolasi pada masa dewasa muda, kesuburan versus stagnasi pada masa dewasa, integritas ego versus keputusan pada masa kematangan akhir. Materi selanjutnya ialah materi tentang proses terapeutik. Tujuan dari terapi psikoanalisis ialah membentuk kembali struktur individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Proses ini dinamakan dengan terapeutik. Proses terapeutik difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa anak-anak. Proses di mana pengalaman masa lampau direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Menjadikan dimensi afektif ketidaksadaran diketahui. Dalam hal ini, pemahaman dan pengertian intelektual memiliki arti penting, tetapi perasaan-perasaan dan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan pemahaman diri lebih penting lagi. Yang ketiga yaitu mengenai penerapan teknik-teknik dan prosedur terapeutik. Yang pertama itu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Asosiasi bebas adalah metode pemanggilan kembali pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Pelepasan ini dikenal dengan katarsis. Klien diminta untuk berbaring dan mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikiran atau perasaan meskipun sesuatu yang menyakitkan, remeh, tidak logis, dan mungkin terdengar tidak relevan. Secara singkat, klien melaporkan apa saja tanpa ada yang disembunyikan. Tugas analis pada proses ini adalah mengenali bahan yang direfresh dan dikurung di dalam ketidaksadaran, membimbing klien untuk memahami hubungan-hubungan yang dibuat klien di antara dinamika-dinamika peristiwa yang mendasari kasus yang tidak didasari oleh klien. Yang kedua yaitu penafsiran. Penafsiran merupakan suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Prosedur ini terdiri atas tindakan analisa yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien tentang makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Yang ketiga yaitu analisis mimpi. Analisis mimpi didasarkan kepada asumsi bahwa pada saat tidur, ego melemah untuk mengontrol dorongan-dorongan id ataupun hal-hal yang didasari. Dorongan-dorongan tersebut akan mendesak ego untuk memuaskannya. Proses pemuasan dilambangkan dalam bentuk mimpi. Untuk menganalisis akar masalah pasien, seorang psikoanalis harus dapat mengungkapkannya dengan cara menganalisis mimpi. Dalam hal ini, pasien diminta untuk menceritakan isi mimpinya kemudian dianalisis. Melalui mimpi hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang tak disadari, diungkapkan secara samar atau simbolik dalam bentuk mimpi. Analisa mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tak terselesaikan. Yang keempat yaitu analisis tentang resistensi.
Resistensi adalah pertahanan terhadap kecemasan, menunjukkan ketidaksediaan klien untuk menghubungkan pemikiran-pemikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu yang direferensikan oleh klien. Resistensi harus dilihat sebagai alat bertahan terhadap kecemasan klien, tapi akan menghambat kemampuan klien untuk mengalami kehidupan yang lebih baik dan memuaskan. Sehingga analis harus membantu klien untuk lebih objektif dalam realistik dalam menghadapi permasalahannya melalui analisanya. Penafsiran analis atas resistensi ditunjukkan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi, sehingga dia bisa menanganinya. Yang kelima itu analisis dan transferensi. Transferensi muncul saat klien membangkitkan kembali konflik-konflik masa lalu yang menyangkut cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan, dan dendamnya, membawa konflik itu ke masa sekarang, mengalaminya kembali, dan menyangkutkannya pada analis pada persepsi negatif maupun positif terhadap analis, merupakan proses menghidupkan kembali masa lalu klien dan memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dari fiksasi dan deprisasi yang menyajikan pengaruh masa lampaunya terhadap kehidupannya sekarang. Mungkin itu materi dari poin ketiga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.